Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Lenganangka, yang sama-sama kita hormati juga Bapak Duta Digital Lombok Timur, yang saya hormati juga Bapak pemateri kita Pak Rodiman. Singkatnya Bapak Ibu, para peserta pelatihan digital marketing yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya dengan limpahan rahmat, karunia serta berkahnya kita semua bisa hadir dalam kegiatan acara pelatihan digital marketing dengan tema digital marketing di era milenial sebagai solusi untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Selawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita mengikutnya sampai pada akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para peserta pelatihan digital marketing yang saya hormati, ada pun rangkaian acara yang akan kita lalui pada pagi hari yang berbahagia ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan dari Bapak Kepala Desa, selanjutnya sambutan dari Bapak Duta Digital, dan langsung akan pelatihan yang akan dipandu langsung oleh pemateri kita Bapak Rodiman atau Bang Rodi. Beliau ini konten kreator, YouTuber. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Desa, kami mohon kesediaannya Bapak Dr. Andes Abdul Muhammad Isnaini, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum jawab? Ada 3 yang tidur, yang meninggal, yang isu ya. Mudah tidak ada yang 3 orang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Khairun nas anfa'uhum linnas, baik manusia maupun akhirat manusia lain. Yang hormati Pak kita yang kita Pak pemateri dalam kegiatan hari ini, yang hormati Sahabat Digital ya, dan ibu-ibu dari PKK. Saya lihat ini pakaiannya maksudnya dari PKK ya. Tapi kalau saya ini tidak pakai itu dari PKK, mudah kesana kemari. Ini juga para pelaku kegiatan ya, juga dalam berbagai hal itu juga ada dari kader ini, kalau tidak salah dari staf desa ya. Bu Cynthia juga termasuk salah satunya, dia masuk di PKK, masuk di kader dan lainnya. Di rumah juga ya. Terus itu menyusul yang dari staf desa, ada dari Bunda juga yang hadir, Pak Tuanya, kemudian juga sebagai Pak Pengurus di desa itu, dan sekarang juga ada pelepasan gitu. Begitu ya, coba hari ini juga bisa dihadiri lagi acara itu. Dan singkatnya serta pertemuan dalam pelatihan ya digital marketing pada hari ini. Tentu tak ada kata yang paling pantas kita ucapkan di tempat suasana ini, suasana itu sejuk ya, di komplek persawahan yang terasa sekali. Maka tak ada salahnya sepatutnya kita ucapkan lagi selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat ya. Salah satunya adalah nikmat sehat yang tentu tiada nilainya. Banyak orang yang mampu dokter, tapi mampu sehat itu tidak mampu. Banyak orang yang bisa membayar dokter untuk pengobatan, tetapi dia tidak mampu mampu sehat. Berarti kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang mampu memberi sehat, ya, dan memberi waktu.
Dan banyak orang mampu meminjam yang harga mahal tapi dia tidak bisa memberi waktu. Kita termasuk adalah orang yang mampu beri waktu dan mampu dengan memberi sehat. Oleh sebab itu mari kita manfaatkan dengan sebaiknya sesuai dengan kapasitas dan potensi yang ada pada diri kita untuk terus mengabdi, memberikan dedikasi kita tentu bagi agama, bagi masyarakat dan bagi bangsa dan negara kita. Mari kita bersolawat tentunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya, Pak Sekretaris Tugas tadi. Ya, terima kasih atas bimbingan dari beliau, atas ajaran beliau itu sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, ya, dan mana yang baik dan mana yang kita mudah-mudahan diberikan dengan syafaatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syafaat ini bantuan, pertolongan dari Rasulullah, ya. Dan mudah-mudahan suatu lagi kita berada di barisannya yang mendapatkan syafaat. Bapak yang kami hormati dan Ibu yang hormati, tidak panjang mungkin yang saya sampaikan gitu, dan karena terlalu panjang nanti siang Ibu juga ya. Gitu ya. Terlalu enggak itu sedang saja. Bapak dan Ibu yang hormati, jadi perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, tentu setelah undang-undang desa ini, masyarakat kita dan kepada kita semua selaku komponen bangsa ini merasa terpanggil untuk bagaimana kita membenahi negara kita yang begitu luas ini, ya, dan desa yang sekian ribu banyak gitu, dan banyaknya desa yang ada di Lombok Timur ini. Sering kami sampaikan 239 desa ini dengan 21 kecamatan ini, itu semua desa berlomba-lomba untuk bagaimana membenahi diri, menerapkan undang-undang desa dengan adanya kebijakan-kebijakan daripada pemerintah kita, dengan kebijakan pemerintah yang cukup bijak, yaitu bagaimana untuk membangun desa itu dari bawah, karena desa ini adalah sayap negara. Ya, sehingga dikatakan sayap negara itu tidak bisa itu negara kita akan terbang tanpa harus dibarengi dengan sayap-sayapnya ini. Walaupun hebat badannya, tapi kalau sayapnya nggak membang itu tidak bisa. Makanya negara kita ingin menjadi negara maju, sekarang negara berkembang kan, masih berkembang, ini bisa berbuat, ini bisa gugur. Ya, tapi kalau nanti kita menuju menjadi negara maju itu, yaitu dengan mulai dari desa ini, yaitu dengan berbagai potensi-potensi yang ada di desa lewat adanya kucuran anggaran dana yang dari tahun 2015 kan, ya, sampai dengan yang sekarang ini, itu kita dituntut untuk bagaimana potensi berupa potensi sumber daya manusianya maupun juga potensi daripada sumber daya alamnya yang harus kita kelola, yang memang itu adalah milik dan itu kembali lagi kepada masyarakat, dan tujuan akhirnya adalah bagaimana untuk mesejahterakan daripada masyarakat itu. Nah, perlu menjadi catatan bagi kita, khususnya bagi desa kita di sini yang sudah dikatakan sebagai ada yang namanya desa digital, ya, sehingga ada duta digital, ada dikatakan sebagai desa digital karena kita punya kader digital, bahkan dikatakan sebagai desa yang mandiri. Yang namanya mandiri ini yaitu karena kota yang mandi sendiri, ya, diri, lama diri, waduh, tidak harus kiri tangan kita di bawah itu untuk meminta-minta, ya. Tapi bagaimana supaya kita itu kepada masyarakat itu, karena kita di atas itu belum memberi, gitu kan. Nah, bagaimana kita memberi itu dalam bentuk pemikiran, ya, memberi itu dalam bentuk tenaga, memberi dalam bentuk material yang kita harus berikan kepada masyarakat kita. Ya. Nah, inilah sebenarnya kita dituntut. Kalau orang mengatakan bahwa modal saja, ya. Modal itu sebenarnya mutar otak dengan aktif dan lancar sebenarnya. Diputar otaknya gitu dengan aktif, apalagi tambah dengan misalnya ada anggaran, ya, misalnya dari desa. Dengan sekarang itu kalau tidak salah sekarang tahun 2024 ini dengan anggaran yang masuk dari APBN itu ya 1,7. Ya, 1,7 itu hanya beberapa sekian persen yang kita harapkan itu di sana mungkin ada di APBDes itu pemberdayaan masyarakat itu di sana kan, pemberdayaan masyarakat itu berapa persen di sana kan. Sebenarnya pemberdayaan masyarakat itu tidak harus misalnya lewat
UMKM saja, tetapi ada juga pemberdayaan masyarakat itu lewat yang lain, termasuk misalnya ada kelompok tani kita atau apa gitu, ada kelompok-kelompok itu ya. Tidak hanya kalau kita kan hanya berpikir bahwa UMKM itu hanya dalam bentuk usaha buat ini buat ini, sebenarnya itu luas ya, tidak hanya dalam bentuk buat jajan atau apa, tetapi dalam bentuk lain misalnya kita punya kelompok tani dan lain sebagainya, dan itu juga termasuk bagian daripada itu sebenarnya. Nah, bagaimana sekarang untuk UMKM kita ini supaya betul-betul berdaya, bisa dirasakan desa UMKM itu usaha mesak ke mesak doang. Jadi ya usaha mesak ke mesak. Nah, ini bagaimana dia marketingnya, bagaimana kan itu kemasannya, bagaimana label halalnya dan bagaimana sehingga betul-betul yakin dengan hasil produknya itu ya, tidak begitu begitu membuat itu lalu tidak ada ya akhirnya UMKM usaha mesak ke mesak doang seperti itu. Nah, bagaimana mengelola itu? Sebe sekarang misalnya katakanlah ganyong itu. Kalau sebe itu kan kalau kita suguhkan bentuk sebe itu apa sih nih anak-anak ngeri buat sih mungkin meringkang gitu kan. Tapi kalau dikelola gitu kan. Ubi juga begitu kalau laporan ubi Jawa segala macam, tapi kalau dikelola dikemas di bagaimana terus marketingnya dan lain sebagainya itu, apalagi di era yang sekarang ini dinarak dengan lalu kan tinggal jelek saja datang mau apa dan seterusnya begitu kan. Nah, inilah ya. Jadi dituntut kita apalagi yang ini ya digital marketing ini, bagaimana marketing ini di era milenial ya, ada milenial terus ke milenial ya, zaman-zamannya sekarang ini zaman-zaman wow ya, zaman-zamannya orang-orang mau modern, zaman-zaman mau cepat, zaman-zamannya orang yang ya bahasa-bahasa gaul itu sudah bahasa-bahasa gaul ini, bagaimana supaya dia menarik gitu kan, dan bagaimana menarik dari segi maupun juga dari bahasa dan sebagainya ya. Zaman yang sekarang ini mau cepat mau instan gitu kan ya, sebagai solusi untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Nah, ini ya. Nah, kalau kita ambil kata jiwa ini memang itu jiwa. Nah, jiwa itu kan hati. Betul-betul dia menekuni, betul-betul dia menghayati, betul-betul dia mau menjadi seorang usahawan itu kan. Tidak hanya itu, mohon maaf seperti panas-panas sekarang mendak. Nyara kita beritin ada juga di sini. Memang mental usaha itu memang sangat-sangat apa ya. Di Winah Baru ini kadang-kadang kita sebut udah ketopak. Darah dengan serpok. Gue maju cendol selabu cendol. Serpok jadi pada saat beli. Terus dia baru nolai seruan menu seminggu menu santan paten menu tema rugo angkis mani gelas saya beli ya jadi no. Wah, kita mau lais mana? Ya. Itu bagaimana itu di Kota Raja itu atau itu ya. Gimana pelajarannya, bagaimana rasanya itu, sehingga orang-orang berdatangan itu di sana tidak perlu cerita, tapi rasa yang karena rasa itu tidak pernah bohong katanya kan. Nah, ini, jadi itu dia kan. Nah, ini jadi mental usaha itu yang harus itu yang harus kita ada. Ini kalau kita maaf ya orang Cina pura ya, orang Cina itu hayya 'alas shalah, hayy besar. Wanita hayya 'alas shalah sibuk kata. Hayya besar. Itu dia hayya besibut. Jadi hayya 'alas hayy. Jadi pegawai ya ini. Jadi kalau orang Indonesia ngitungnya begini 1 2 3 4 5 lepas. Tapi kalau orang Cina 1 2 3 4 5 enggak mau. Nah, inilah perlu juga kita contoh walaupun ya ada positifnya itu kan. Nah, inilah apa namanya ibu-ibu ini yang diberikan sekarang ada semacam ilmu ya, semacam pelajaran ini betul-betul ini ya, tidak hanya kita sekedar kita duduk di sini, tetapi bagaimana implementasi dan praktiknya yang paling penting itu. Dan kedua adalah pelatihan ini itu tidak hanya pada hari tapi perlu pembinaan juga. Duit lah dengan pelatih lagu dia pembina lepas saja begitu. Tidak diperhatikan, ya, tidak dilihat lagi itu bagaimana magang usaha dan seterusnya. Ya. Nah, jadi terima kasih ya Pak Kedua Bidang maupun Kadin Bidang yang mengadakan ini atas nama pemerintah desa, mengucapkan terima kasih dan tentu kami dari desa itu sangat ya memberikan apresiasi penghargaan kepada kegiatan ini karena ini juga adalah bagian daripada kegiatan pemberdayaan masyarakat itu lewat MKM-nya atau lewat bagaimana pemasarannya ya dari hasil
produk yang ada. Tapi yang kami harapkan adalah bagaimana produk potensi kearifan lokal ini mungkin yang betul harus diangkat, yang betul harus dikelola dengan baik, sehingga nanti pemasarannya maupun juga marketingnya itu nanti bisa menyentuh ya tidak hanya di desa tetapi juga bagaimana dia hasil produk lokal kita ini bisa juga sentuh sampai, apalagi langkah ini kan sudah tahu bagaimana kalau kita membuat cerorot misalnya di mana, kalau kita membuat bisa burasa di mana, kalau kita buat bakso di mana, terus kalau misalnya kulinernya pihak kandung pihak ini sudah kenal gitu kan. Ajiban misalnya dengan kata baginya bagaimana gitu kan. Ya terus bagaimana enak ini dengan bisa serpoknya bagaimana gitu kan Pak, ini ya kita rumahnya kan sering enak ini dalam ada deh. Nah menurut ya, terus bagaimana itu dengan lempoknya ya gitu. Terus bagaimana menajur dengan pusat cabangnya. Nah ini sebenarnya ada itu yang sebenarnya menarik itu kalau makan-makanan yang sifatnya seperti ini yang menarik juga sih. Bagus juga ini kan dari bahan-bahannya yang seperti ini kan. Apa juga ini jadi kan ya. Nah inilah nanti dari pemateri tentu akan lebih banyak, nanti pengunjung akan simak, akan dapatkan tentu dengan bagaimana ini dengan kita dan marketing ini ya, era dunia yang sekarang ini untuk bisa terapkan tentunya, dan harapan kami Pak Pak Dika nanti mungkin bagaimana setelah ini apa langkah kita yang kedua itu untuk pembinaannya yang paling penting itu, dan kadang-kadang beda dagang begini, kadang-kadang kan kemana saya akan jual ini atau apalah begitu. Nah itu mungkin perlu, dan bagaimana sistemnya ada, bagaimana regulasi, bagaimana aturan-aturannya sehingga hasilnya itu bisa diterima dengan terus. Ini kan pelaku yang sudah senior ini kan beliau ini bagaimana menghadapi penjual yang tergesa-gesa, pembeli yang tergesa-gesa, bagaimana menghadapi pembeli yang cerewet, bagaimana menghadapi pembeli yang pendiam dan lain sebagainya itu kan, dan seterusnya. Bapak atau hormati, tidak panjang, mungkin tidak banyak dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebenarnya mohon maaf nih pada hari ini ada 3 sebenarnya hari ini di pertama di Aceh sana ada pembagian tugas juga dan ajar di tadi sudah kita permalukan, sekarang di SD 1 juga ada untuk perpisahan sebenarnya di sini. Dan Ibu Cynthia tadi kasih saya itu ada semacam materi itu 10.000 tapi kita beli 11. Jadi itu kita bawa ke PMD itu untuk SPM namanya. Yang sudah kita membayar untuk kita kami sudah pada hari ini. Bapak dan hormati, seperti yang tadi tidak panjang dan sebagainya, nanti yang kita berada dari beliau di sini, dan harapan kami mari ya kita ikuti dengan serius dan jangan meninggalkan tempat sebelum selesai. Nah, jangan nipu-nipu. Iya, kadang-kadang pulang, padahal tidak dengan handphone. Ani ke bawah sebenarnya. Pengalaman. Kita harapkan jangan ada yang meninggalkan tempat sampai dengan berakhir. Ada SK-nya, snack kecaputan kan ada ya. Itu kota ya. Itu juga punya kan. Itu ya sih. Baik, itu saja ya saya kira khairun nas amwalun nas, baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya, dan mari kita berbuat untuk diri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat, untuk agama, dan tidak ada kata lelah ya. Harus terus, kalau untuk mencapai angka 10 maka harus mulai angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya gitu. Jangan berhenti kita merasa lelah, tapi berhentilah ketika sudah selesai menyelesaikan pekerjaan itu. Harta besok pagi kiamat tanam pohon hari ini, tanam kebaikan dan kebaikan. Kalau tersenyum pada pagi hari ini, maka 2 kali lipat kalori yang kita dapatkan pada hari ini. Tapi kalau cemberut, maka akan berkurang 1 kalori kita pada hari ini, setengah dari hari ini. Cemberut musibah, senyum ada berkah. Terima kasih, saya kira ini dari saya. Kata-kata hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita sama buka dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih. Terima kasih kebijakan kepada Bapak Kepala Desa Manaka. Selanjutnya sambutan dari Bapak Duta Digital Lombok Timur. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa dan Manaka yang alhamdulillah sudah hadir dan memberikan sambutan tadi. Yang kami hormati pemateri Bang Rudi, yang saya hormati juga Kantor Digital, dan tak lupa para peserta pelatihan digital marketing pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan satu agenda daripada kegiatan Desa Cerdas. Mungkin Bapak